Hello, my name is Anaka Masuro with name 2335522110009, English Education Study Program. Today, I want to talk about noun phrase. Oke, sebelum kita mengetahui apa itu noun phrase, di sini saya akan membahas 3 poin yang akan kita pelajari di sini, yaitu pengertian noun phrase, yang kedua bentuk-bentuk noun phrase, dan ketiga adalah fungsi dari noun phrase. Oke, mari kita bahas poin pertama. What is the noun phrase? Oke, phrase atau yang istilah bahasa Indonesianya dikenal dengan frase adalah sekumpulan kata yang memiliki makna, tapi tidak memiliki subjek dan verb. Berbeda dengan kalimat ya. Kalau kalimat tentu saja memiliki subjek dan verb. Tapi kalau frase hanya rangkaian kata saja, tidak ada subjek dan verbnya. Oke, teman-teman sudah tahu ya mengenai phrase. Sekarang kita akan bahas tentang noun phrase. What is noun phrase? Oke, noun phrase adalah sekelompok kata yang bekerja sama untuk membuat kata benda lebih jelas atau lebih spesifik, dengan noun menjadi head-nya dan modifier sebagai kata menjelasnya. Oke, supaya lebih jelas dan lebih mengerti, saya berikan contohnya. Contohnya yaitu car. Car, mobil. Kan tidak jelas atau tidak spesifik kan? Ada apa dengan car tersebut? Berbeda dengan kalimatnya jika the yellow sport car, mobil kuning sport itu. Nah, kita bahas pada kalimat the yellow sport car, ingat apa yang menjadi head-nya atau kalimat intinya yaitu car atau mobil. Kenapa? Karena car di sini yang dijelaskan. Apa yang menjelaskan yakni modifier. Apa kata modifiernya di sini yaitu yellow and sport. Jadi jelas ya, yellow sport adalah modifier dan car adalah intinya. Ketika modifier plus head bertemu maka jadilah noun phrase. Nah, jadi teman-teman gak usah bingung ya perbedaan dari kalimat dan noun phrase. Kalau kalimat jelas memiliki subjek dan verb. Subjek itu pelaku, sedangkan verb adalah pekerjaan yang dilakukan. Sedangkan noun phrase itu hanya rangkaian kata saja. Rangkaian kata yang memiliki makna, tetapi tidak memiliki subjek dan verb. Seperti contohnya tadi, the yellow sport car. Apakah di dalam kalimat tersebut memiliki subjek? Jelas tidak ada. Apakah di kalimat itu memiliki verb? Jelas tidak ada. Oke, more example supaya kita sama-sama lebih paham apa itu noun phrase. Kita lanjut ke contoh berikut ini. The mysterious man in black. The mysterious man in black. Mana sih yang menjadi head dan menjadi modifiernya? Ingat, head di sini adalah noun yang menjadi kata inti, sedangkan modifier adalah kata penjelasnya. Nah, head di sini adalah man karena pria tersebut yang dijelaskan oleh si modifier yaitu mysterious. Begitu ya teman-teman. Oke, next point. Baik, bentuk-bentuk dari noun phrase ada 3. Yang pertama determiner plus noun, yang kedua quantifier plus noun, dan yang ketiga adalah adjective plus noun. Mari kita bahas dari bentuk yang pertama yaitu determiner. Determiner ini dibagi menjadi 3, yaitu artikel, demonstratif, dan possessive. Artikel ini meliputi a, and, dan the. Saya ulang lagi, artikel meliputi a, and, dan the. Sedangkan demonstratif meliputi this, that, this, dan those. Dan possessive yang meliputi my, yours, his, her, our, their, dan its. Example, she is a doctor. Kita fokus pada kalimat a doctor yang merupakan noun phrase. Bagaimana bisa dikatakan sebuah noun phrase? Nah, tadi ada determiner dari artikel. Ingat ya, a merupakan artikel dan doctor merupakan noun. Jadi, bentuk noun phrase yang pertama adalah ketika determiner plus noun. Determinernya di sini berupa apa? Berupa artikel, yakni a. She is a doctor. Begitu. Lanjut pada contoh yang kedua. These houses are very expensive. Ayo, mana yang merupakan noun phrase? Benar, those house merupakan noun phrase yang terdiri dari susunan demonstrative plus noun. Yang mana yang demonstratif? Those, nounnya houses. Contoh terakhir adalah our class is very big. Yang mana yang merupakan noun phrase? Yaitu our class. Our yang dari possessive dan class merupakan noun. Bentuk kedua dari noun phrase adalah quantifier. Quantifier atau quantity merupakan
jumlah atau kuantitas. Seperti a lot of, many, every, some, each of, dan lain-lain. Contoh kalimatnya adalah I have many dollars. I have many dollars. Jelas ya, di sini quantifiernya adalah many. Oke, bentuk yang terakhir adalah adjective plus noun. Jelas ya kalau adjective adalah merupakan kata sifat seperti small, big, beautiful, ugly, dan lain-lain. Example, she has a beautiful house. Di sini beautiful menjadi adjective dan house menjadi noun. Next, poin terakhir. Noun phrase memiliki 3 fungsi. Yang pertama berfungsi sebagai subjek, yang kedua berfungsi sebagai objek, dan yang terakhir berfungsi sebagai complement. Contohnya, the teacher called me Sultan. The teacher merupakan susunan determiner plus noun, determiner yang dari artikel. Jadi jelas ya, the teacher di sini sebagai subjek. Contoh kedua, Tony gives his son a bike. Tony gives his son a bike. Di sini mana yang menjadi objeknya? Yang menjadi objek adalah kalimat his son yang merupakan susunan possessive plus noun. Baik, cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan dan saya simpulkan bahwa noun phrase adalah sekelompok kata yang bekerja sama untuk membuat kata benda menjadi lebih spesifik atau lebih jelas dengan noun menjadi headnya dan modifier sebagai penjelasnya. Noun phrase memiliki 3 bentuk, yakni determiner plus noun, quantifier plus noun, dan adjective plus noun. Serta noun phrase memiliki 3 fungsi. Yang pertama berfungsi sebagai subjek, yang kedua berfungsi sebagai objek, dan yang terakhir berfungsi sebagai complement.